نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, marilah kesempatan pengajian pada malam hari ini kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun sewu untuk kesempatan malam hari ini kajian kita dari kitab hadis Bulughul Maram kami selani satu tema. Ini berkaitan dengan peringatan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana tahun ini kita tidak bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagaimana tahun-tahun yang lalu, seperti malam tirakatan, kemudian lomba gembira di kampung, juga panggung gembira, bahkan untuk di Kelurahan Sondaan kita tidak menyelenggarakan upacara bendera karena kondisi masih merebaknya pandemi COVID-19 yang membuat kita perlu berhati-hati. Oleh karena itu, sebagai gantinya dalam kesempatan malam hari ini, mari kita bersama merenung bagaimana sebagai seorang pribadi muslim kita berkontribusi terhadap kemajuan negara Indonesia yang sudah 75 tahun merdeka. Ya, paling tidak kita berharap nanti 1 abad Indonesia merdeka itu kita benar-benar jaya. Generasi anak atau cucu kita mengenyam masa keemasan daripada kejayaan Republik Indonesia ini. Dan kita mulai dengan kita berangkat mindset kita sebagai seorang manusia muslim yang dia adalah seorang Abdullah, hamba Allah, dan juga sekaligus khalifatullah di muka bumi. Apa yang harus dia kerjakan? Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kita berangkat dari tujuan yang tertinggi dari hidup ini, bahwa seorang muslim itu cita-cita tertingginya adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini selaras dengan visi Masjid Muttaqin, bahwa takmir Masjid Muttaqin ini menetapkan visi untuk membantu memfasilitasi jamaah agar nanti bisa masuk surga melalui kegiatan-kegiatan baik dalam bentuk amal munfarid, amal-amal pribadi, kemudian amal jama'i, amal yang secara bersama-sama, secara berjamaah, maupun juga melalui kegiatan ta'lim dalam rangka penguatan bobot pribadi seorang muslim, yang mana kita tahu kita hadir di dalam taklim ini kita dalam kerangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semua ini akan menjadi wasilah sarana bagi kita kelak untuk mendapat ridha Allah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian misi kita berada di dunia ini tidak lain hanyalah 2. Pertama yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita menyembah Allah dan menjalankan syariat Allah dalam kehidupan di dunia ini. Sebagaimana disampaikan di dalam surah Al-Zariyat, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain tugasnya adalah untuk beribadah, menyembah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun manusia punya tugas lain, yaitu yang kedua, dia sebagai wakil Allah, sebagai khalifatullah di muka bumi, yang Allah berikan kepada manusia ini tanggung jawab untuk mengelola
memanfaatkan dan sampai melestarikan sumber daya alam yang Allah sediakan di bumi ini. Karena makhluk-makhluk yang lain itu beribadah kepada Allah tetapi tidak sanggup untuk menjadi khalifah. Tadi di dalam surah Al-Dzariyat Allah menciptakan termasuk jin untuk beribadah kepada Allah tetapi tidak mendapatkan kewajiban untuk mengelola alam ini. Ya, karena jin ini makhluk yang dia berakal tetapi tidak punya fisik badan seperti kita, maka jin tidak bisa macul, ya, jin tidak bisa beternak, ya, jin tidak butuh bikin pabrik sepeda, pabrik mobil, ya, karena dia bisa terbang mengikuti angin. Nah, maka kemudian manusialah yang punya tanggung jawab kekhalifahan di muka bumi ini, karena manusia diberi Allah fisik, yang dengan fisik ini maka manusia mengejawantahkan apa yang difikirkan, apa yang dia rasa menjadi suatu perbuatan konkret dan menjadi sebuah karya konkret fisik yang bisa dirasakan keberadaannya, ya, termasuk bentuk bangunan rumah, bentuk bangunan masjid ini, ya, bentuk bangunan kantor, toko dan lain sebagainya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah kemudian langsung memberikan perangkat dalam diri manusia. Ketika manusia ini diciptakan, kemudian proses berikutnya lahir generasi demi generasi di muka bumi ini dengan 4 macam perangkat. Pertama yaitu naluri. Fungsi daripada naluri kalau dalam bahasa Arab itu gharizah. Ini fungsinya untuk mempertahankan eksistensi kehidupan, untuk mempertahankan keberadaan kehidupan manusia. Dan naluri ini tidak hanya pada manusia, binatang juga punya, ya, yaitu untuk makan, minum, berteduh, tidur, kawin, dan membela diri. Maka naluri ini sering disebut dengan istilah daya hidup. Ya, ini kalau saya ngutip dari Pak Quraish Shihab, beliau menulis ini sebagai daya hidup. Yang kedua yaitu akal, yang berfungsi untuk berpikir mana yang baik, yang benar, dan yang bermanfaat. Nah, akal ini dimiliki oleh manusia dan jin, tapi makhluk-makhluk yang lain tidak memilikinya. Nah, ini dari akal ini maka Pak Quraish Shihab itu menyebutkan sebagai daya pikir. Yang ketiga hati, yang berfungsi untuk menimbang apa yang indah, yang pantas, yang nyaman, dan yang adil. Nah, ini kalau Pak Quraish Shihab menulis sebagai daya kalbu. Dan yang terakhir adalah badan, yang berfungsi untuk berkarya dalam merealisasikan apa yang difikirkan dan dia rasakan. Ini disebut sebagai daya fisik. Nah, 4 ini dibawa manusia sejak lahir. Kemudian ketika manusia ini diturunkan Allah di muka bumi untuk mengemban 2 tugas tadi, sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah yang beribadah kepada Allah, dan juga sebagai Khalifatullah, pengelola dunia ini. Maka Allah tidak membiarkan manusia mencari-cari jalannya sendiri, melainkan Allah kemudian juga menurunkan bimbingan berupa wahyu. Maka ada suhuf, lembaran-lembaran wahyu yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Kalau kita baca di dalam surah Al-A'la, ya, suhuf Nabi Ibrahim dan Musa. Namun sebelumnya ada suhuf Nabi Nuh, ada juga suhuf beberapa nabi lain yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi nabi-nabi lain ada yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wahyu untuk disampaikan kepada umatnya masing-masing. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kemudian selain suhuf yang edisi lebih lengkap, maka Allah menurunkan kitab suci yang kita kenal, ada Taurat, Zabur, Injil, dan terakhir adalah Al-Quran yang merupakan kitab paling komprehensif, paling lengkap, sempurna, yang menjadi
dari rangkaian wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia melalui para nabi dan para rasul ini tadi. Fungsinya wahyu ini untuk membimbing manusia agar dia tidak tersesat dalam hidup di dunia ini, selamat di dunia, dan nanti juga akan selamat di akhiratnya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka perjalanan hidup manusia ini dikawal oleh 3 komponen. Ya. Apa saja? Pertama, dikawal dengan ilmu, di mana dengan ilmu ini akan menjadikan hidup semakin baik, hidup semakin mudah. Ya. Dengan ilmu maka hidup semakin mudah. Malam hari dulu karena ilmu belum berkembang atau terbatas, leluhur kita malam hari ba'da isya sudah istirahat. Kenapa? Peteng, alat penerangan hanya ada oncor, lampu teplok, ya, terbatas. Kalau mau hiburan, nunggu nanti padang bulan, ya, dolanan anak-anak di latar, ya, artinya terbatas. Ya. Terus berkembang lampu petromak, berkembang lagi kemudian adanya listrik, maka kemudian kita di malam hari tidak sulit lagi untuk ngaji, untuk belajar, bahkan malam hari masih bisa tetap bekerja, ya, garap kerjaan, ngetik, ya, percetakan bisa tetap nyetak, ya, karena ada listrik. Malam hari jahit pun bisa dilakukan, ya, potong kain bisa dilakukan. Ya, ini karena ilmu, hidup menjadi mudah, ya, hidup menjadi lebih baik. Ya. Yang kedua, dengan seni maka hidup menjadi indah. Ya, dengan adanya seni, termasuk misalnya seni bangunan, ya, tidak hanya sekedar fungsinya sebagai penerangan, tetapi ini krembyong atau apa ini namanya, kerangka lampu ini, ya, tidak hanya untuk nyentel ke lampu supaya terang. Ini kira-kira kalau dijejer lampu 16 jejer tok gitu urut, itu kan gak enak di sawah. Ya, tapi karena dia bulat lalu bertingkat, ya, ada tutupnya, maka di sawah dilihat ada estetik indah. Nah, ini berkat seni, maka kemudian kehidupan menjadi semakin indah. Termasuk di dalam kesenian ini, pakaian yang fungsinya untuk menutup aurat, tetapi dengan adanya seni bordir, dengan adanya seni mode, ya, potongan, kombinasi warna dan lain sebagainya, maka menjadi lebih indah. Dan kemudian yang ketiga, di dalam perjalanan hidup maka manusia membutuhkan agama. Ini untuk mengarahkan agar hidup ini tidak kesasar, agar hidup ini tidak salah tujuan. Ya, karena kalau tadi hanya ilmu dan seni, ya boleh jadi kemudian manusia hanya menjadi penghamba terhadap benda, segala sesuatu diukur dengan materi, segala sesuatu diukur dengan benda, ya, tidak kemudian bisa mengantarkan manusia mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu tujuan untuk meraih sesuatu yang nanti akan dia dapatkan setelah kehidupan ini, yaitu negeri akhirat. Maka dengan adanya agama ini mengarahkan hidup manusia. Jangan sampai kemudian manusia dengan berfikirnya, manusia dengan seninya hanya mencari kebaikan-kebaikan yang sifatnya harta benda, ya, hanya mencari kesenangan, keindahan, tapi kemudian lupa tujuannya bahwa di dunia ini dia tadi harus juga menghamba kepada Allah agar kemudian nanti selamat hidupnya di dunia dan selamat untuk mencapai kampung akhirat. Maka agama ini menjadi pengarah kemana manusia berjalan di dalam kehidupan ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, sebagai zat yang menciptakan manusia di muka bumi, Allah menurunkan manusia di dunia ini tidak diculke begitu
saja. Tadi sudah dibekali dengan wahyu, ya. Kemudian Allah juga masih menyediakan sangu untuk hidup di dunia ini, ya, yaitu berupa sumber-sumber penghidupan yang disediakan Allah di muka bumi ini tadi. Ya, karena manusia di bumi ini tadi, ketika dia hidup di dunia ini, dia butuh untuk ibadah, untuk menjadi seorang khalifah, maka dia butuh bahan-bahan penunjang daripada kehidupannya ini tadi. Maka rezeki yang menjadi penunjang dari kehidupan manusia ini disiapkan Allah di muka bumi, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 10, "Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun." Yang artinya, dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, dan Allah menjelaskan bahwa rezeki yang dijanjikan Allah kepada semua makhluk, termasuk manusia ini, harus dijemput. Ya, tidak kemudian Allah menyediakan kita duduk diam, rezeki itu datang kepada kita, melainkan kita harus bergerak untuk menjemput apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah harrik yada ya'tub rizqok. Ya, gerakkan tanganmu maka akan datang rizkimu. Artinya kamu bergerak, berkarya, maka rezeki itu akan datang kepada kamu. Tapi kalau kamu cuma duduk diam, atau kamu hanya kongko-kongko saja, ya, bermalas-malasan, rebahan, kelepas-kelepus, ya, tidak ngapa-ngapain, tidak berkarya, maka ya apa yang dijanjikan Allah tidak akan sampai kepada kamu. Nah, Allah memberikan kemudahan kepada manusia untuk menjemput rezekinya ini tadi, di mana kita diberi kaki, kita diberi mata untuk melihat peluang, kita diberi tangan untuk menggapai, meraih apa yang dijanjikan Allah, kita diberi telinga untuk menyimak informasi, ya, oh di sana ada begini, di sana ada begini yang bisa kita manfaatkan. Jadi untuk menyebut rezeki ini Allah memberikan banyak kemudahan kepada kita, ya, dengan indera-indera yang ada pada diri manusia, dengan fisik yang ada pada diri manusia. Semua ini menjadi sarana bagi manusia untuk dipergunakan menjemput rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 15, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur." Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin rasyadakumullah. Dan kemudian Islam mengajarkan kepada kita bahwa bekerja ini sebagai salah satu bentuk, ya, untuk kita bisa bersedekah, ya, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari bekerja kita mendapatkan sesuatu, ya, yang mana sesuatu ini tadi bisa kita pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, baik kehidupan kita secara pribadi, kehidupan kita di dalam keluarga, maupun di tengah-tengah masyarakat. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, di sini kami mengingatkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa maka sabar rajulu kasban atyaba min amali yadihi wa ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fa huwa shadaqah. Rawahu Ibnu Majah.
Yang artinya tidak ada hasil usaha yang didapat oleh seorang hamba yang lebih baik dari hasil kerja tangannya sendiri. Dan apa yang dinafkahkan seseorang untuk dirinya, istrinya, anaknya, pembantunya, maka nafkahnya adalah sedekah. Hadits riwayat Ibnu Majah. Kita melakukan sesuatu yang sederhana saja. Nah, kita misalnya beternak lele, kita misalnya menanam kangkung ini tadi. Maka apa yang kita hasilkan, entah itu daun kangkung atau lele ini, lalu kemudian itu kita pakai untuk makan diri kita sendiri, atau untuk memberi makan keluarga kita, atau kita jual hasilnya untuk penghidupan diri kita, menafkahi diri kita atau keluarga kita. Maka apa yang kita kerjakan ini semua dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, kerja adalah ibadah. Meskipun kerja itu berarti menjalankan peran atau fungsi manusia sebagai seorang khalifah, tapi ada nilai ibadah di hadapan Allah, karena dari hasil kerja ini tadi dia menafkahi dirinya, dia menafkahi keluarganya, yang semua itu dicatat di sisi Allah sebagai apa? Amal sedekah atau sedekah dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Jamaah yang dirahmati Allah, sehingga ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang kelihatannya amal duniawi, kerja ini kan amal duniawi, ngajar, bahkan yang diajarkan misalnya pelajarannya seni suara, nyanyi, pelajarannya seni musik, pelajarannya gambar, pelajarannya dalang, wayang, sesuatu yang tidak ada kaitannya misalnya dengan agama lah. Ya. Tetapi ini tadi dari kita mengajar sesuatu, atau kita berdagang, kita beternak, ya, dan lain sebagainya. Semua ini nampak sebagai amal-amal duniawi, tapi karena hasilnya ya, ini untuk menghidupi diri, menghidupi keluarga agar tidak kemasukan harta yang haram, ya, agar dia makan, dia berpakaian, dia memperoleh sarana hidup dari harta-harta yang halal. Maka ini semua amal atau perbuatan bekerja ini punya nilai pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari sesuatu yang halal itu adalah sebuah kewajiban. Nah, maka sebagai konsekuensi kita diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal, maka upaya mencari rezeki yang halal ini ya dinilai di sisi Allah sebagai sebuah amal yang ada nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kemudian ketika manusia mencari sesuatu yang haram, ya, ini sebagai kebalikannya dia mendapatkan dosa. Nah, mengapa materi ini kami sisipkan kok tidak dulu-dulu di tengah-tengah? Nah, ini karena kita barusan belajar tentang apa? Bagaimana kita bekerja atau berdagang secara benar, secara halal, dan menghindari hal-hal yang haram dalam perdagangan. Entah itu tipu menipu, entah itu nanti model ijon, ya, entah kemarin kita sudah sampaikan tentang riba, ya. Ini hal-hal yang haram. Ini karena haram itu dimurkai Allah, haram itu berdosa, dan kemudian ini kami sampaikan bahwa mencari yang halal itu wajib, dan ini ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, nah, sekarang kemudian apakah yang dimaksud dengan kerja dalam pandangan agama?
bayangan kita kerja itu menghasilkan uang. Ini yang selalu tergambar. Tetapi sesungguhnya ya, hakikatnya bekerja adalah menggunakan atau aktivitas menggunakan daya yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya, daya hidup, daya pikir, daya qalbu, daya fisik, dalam rangka memberi nilai tambah dalam kehidupan. Orang yang berdagang, apa yang diberikan sebagai nilai tambah? Dia menyampaikan sesuatu barang dari si pembuat atau penghasil kepada orang yang membutuhkan. Kita di Solo sini tidak ada sawah, tapi di sini ada orang yang jual beras. Dia bekerja memberikan nilai tambah. Bagaimana beras yang ada di daerah-daerah kampung-kampung persawahan, ya, kampung-kampung yang masih ada sawahnya itu, ya, dengan beberapa pedagang saling terhubung, maka di sana ada yang ngepul, lalu ada yang dikirim ke pedagang besar di Solo, dari pedagang besar di Solo kemudian diambil oleh pedagang pengecer, lalu kemudian kita membeli beras ini dari pengecer. Maka seorang pedagang tadi kerjaannya memberikan nilai tambah. Bagaimana sebuah barang yang dia awalnya berada di tempat barang itu dibuat atau dihasilkan bisa sampai kepada konsumen, sampai kepada orang yang membutuhkan. Seorang guru, nilai tambah yang diberikan adalah bagaimana membuat murid-murid yang tidak tahu menjadi tahu, yang belum bisa menjadi bisa, yang belum tergerak untuk melakukan menjadi mau melakukan. Ini kan kalau guru-guru TPA atau guru agama itu kan gitu, ya, ngajari yang tidak tahu cara sholat supaya tahu. Yang belum bisa cara sholat, bisa urutan gerakannya. Ya, yang belum tergerak untuk sholat, maka kemudian dia termotivasi untuk menjalankan sholat. Guru, ya, ini tadi memberikan nilai tambah semacam itu. Ya, kemudian pegawai, ya, ini pegawai kalau di pemerintahan nilai tambahnya adalah pelayanan. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu pelayanan yang sifatnya administratif, ya, kependudukan, surat menyurat, maupun pelayanan yang sifatnya teknis, ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan. Kayak kemarin yang baru banyak antri di dinas koperasi, ya, itu pegawai memberikan pelayanan pendaftaran usaha mikro yang akan dapat bantuan. Jemaah yang dirahmati Allah, maka ini kalau kita lihat, ya, yang namanya bekerja sebagai memberikan nilai tambah, ya, maka mindset apa yang harus kita setel di dalam pikiran itu bukan seberapa capek ketika kita bekerja yang menjadi ukuran kepantasan kita dihargai, tetapi yang menjadi standar kita seberapa banyak nilai tambah yang sudah kita berikan. Yon sewu, maka ini kalau saya bicara karena latar belakang saya guru, maka kita lihat guru swasta itu ngajar satu kelas muridnya 30, honornya 1 jam 15.000. Tapi kalau dia ngasih les, muridnya 1, dia 1, bisa dibayar 30.000 1 jam sampai 50.000. Loh, kan lebih capek yang satu kelas 30 anak. Bukan gitu cara pandangnya, tapi nilai tambah yang diberikan 30 ini yang
benar-benar dong menguasai berapa persen. Tapi ketika satu hadapan dengan satu, maka si penerima manfaat yang diajar ini tadi 1 jam, dia betul-betul mendapatkan ngerti, paham, bisa mengerjakan, tergerak untuk melakukan. Nilai tambahnya besar. Maka ketika kita berkarya, bekerja, itu ngukurnya bukan dari kita, tapi ngukurnya dari pihak siapa yang mendapatkan manfaat. Ini cara ngukurnya sebenarnya seperti itu. Dari pihak si penerima manfaat. Seberapa jauh si penerima manfaat ini tadi merasa. Itulah sebabnya banyak sekali ya orang yang bekerja dia itu capek, payah, tetapi mungkin bayarannya tidak seberapa karena dilihat dari kontribusi nilai tambah yang diberikan ini sedikit. Tapi ada orang lain yang dia tidak begitu capek seperti yang pertama ini tadi, tapi dia lebih dihargai karena dari si penerima manfaat orang ini memberikan banyak ya, kemanfaatan, banyak nilai tambah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, nah maka ketika kita bekerja ada buah yang kita dapatkan dari pekerjaan. Pertama yaitu harga diri. Ya, kita kalau bekerja ini kita mendapatkan harga diri bahwa saya orang yang berguna, saya orang yang bermanfaat, saya orang yang tidak menjadi beban bagi orang lain. Kemudian yang kedua mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ya di sawah pantas orang jadi rasanan. Dan yang ketiga kemudian dia pantas atau layak untuk mendapatkan penghasilan. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah, kita sudah 75 tahun merdeka. Negara Korea Selatan itu merdeka 2 hari sebelum Indonesia, 15 Agustus tahun 45. Lalu setelah merdeka mereka terlibat perang saudara dengan Korea Utara sampai tahun 51. Kita 17 Agustus 45 merdeka, terlibat perang mempertahankan kemerdekaan dengan Belanda sampai tahun 49. Lalu setelah itu kita sudah bebas dari penjajahan, mulai betul-betul merasakan kemerdekaan, mulai melakukan pembangunan. Korea juga begitu, dan kondisi Korea ketika awal merdeka jauh lebih menderita daripada kita. Tetapi mereka ternyata mulai tahun 70-an ini sudah ya, kondisinya sedikit di atas Indonesia. Mulai 80-an mulai jauh meninggalkan kita sampai sekarang. Sekali lagi, ya ini di mana kesalahan kita? Korea tidak punya minyak, tidak punya gas, tidak punya hutan, ya kekayaan alamnya tidak sebanyak kita. Di mana kekeliruan kita, bangsa Indonesia? Nah, maka kekeliruan kita bukan pada sumber-sumbernya, tapi pada manusia yang diberi amanah. Dengan kekayaan alam yang ada ini, kita ketika garap, ketika kita bekerja ini, ya ada guyonan ya, bahwa orang Indonesia ini kalau bekerja maunya tidak banyak berkeringat, tapi kalau makan maunya berkeringat banyak sampai gobios. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, maka ini perlu kita sampaikan bagaimana kita dalam alam kemerdekaan ini bisa meraih kemajuan-kemajuan ya, dengan sumber daya alam, dengan jumlah penduduk yang besar. Ini
ini kita bisa menjadi bangsa yang besar di tengah-tengah pergaulan antar bangsa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kemudian agar kemudian kerja ini punya nilai jihad, ya, ada beberapa kegiatan ya, kerja yang ada nilai jihadnya. Pertama yaitu menegakkan agama Allah, mulai dari mengajarkan dan mensyiarkan agama. Maka kemarin kami sampaikan azan itu termasuk jihad, ya, ngajar ngaji, ya, dan lain sebagainya, sampai menjaga keselamatan kaum muslimin. Yang kedua menjaga kehidupan, memberikan jaminan pangan dan kesehatan. Yang ketiga menjaga harta, yakni memberikan jaminan keamanan terhadap pemilikan harta benda, termasuk menjaga amanah modal kerja yang diberikan oleh pihak lain. Itulah sebabnya kemarin kita ngaji kitab Bulughul Maram, ada bab tentang perdagangan, ada bab tentang larangan riba, larangan tipu menipu dalam berjualan, ya, dan lain sebagainya. Ini dalam rangka ketika kita bekerja ini, ya, kita bisa menjaga harta orang lain, yang mana kita termasuk berjihad karena tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Ya, kita bisa menyelamatkan harta orang lain ini dari ketertindasan atau dari berbagai macam bentuk kezaliman di dalam harta. Dan yang terakhir, agar kerja ini bernilai jihad, ini adalah kerja yang melindungi kehormatan. Ini seperti polisi, tentara, aparat hukum, ya. Ya, ini ketika mereka menjalankan fungsi dan tugasnya ini termasuk di dalam rangka menjaga kehormatan, ya, baik ini melindungi kehormatan fisik, ya, tidak terjadi penganiayaan, pemerkosaan, maupun melindungi nama baik daripada orang lain. Nah, jemaah yang kami hormati, yang ingin kita bangun bersama-sama di dalam kehidupan ini sebagai orang muslim, ketika kita menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, Abdullah dan Khalifatullah di muka bumi ini, ya, kita memberikan nilai tambah yang optimal, yang terbaik di tengah-tengah masyarakat, ya. Ini sebagai wasilah, sarana untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah ridha, maka Allah buka pintu keberkahan, pintu rezeki kepada kita. Nah, ini, maka mari kita sama-sama mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan para pendahulu kita ini, tidak dengan hura-hura, tidak dengan hal-hal yang ngawur, yang buruk, melainkan bagaimana kita memberikan karya yang terbaik, nilai tambah dalam kehidupan bersama ini, sebagai kunci Allah turunkan ridho dan rahmatnya kepada kita. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada khilaf dan salah ucap. Mari pengajian kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.